gembira karena dapat menemui rumah ini. Saya juga gembira karena dengan kedatangan Nyonya kita dapat berdiskusi tentang lelaki. Tetapi memang demikianlah, saya datang ke sini untuk mendiskusikan tentang lelaki. Tentang kebohongan lelaki tentunya. Tepat. Haceh. Ya, tentang kebohongan lelaki. Tentang seorang suami yang mengaku belum beristri, tapi tiba-tiba dia sudah punya. Begitu? Ya, memang begitu. Sebenarnya kita sebagai wanita tidak perlu cekcok karena hal ini. Kita bisa mencegah. Kenapa Nyonya tertawa? Tidak, jangan tersinggung. Saya membicarakan hal ini dengan penuh hikmah. Itu karena saya ingin penyelesaian masalah ini dengan jalan yang menguntungkan. Tapi saya tidak ingin kalau kedatangan Nyonya ini merugikan saya. Oh, sama sekali tidak. Sebab saya sudah punya pengalaman. Jangan marah, karena saya sudah punya pengalaman. Ketika ada tamu yang datang, lantas iri melihat koleksi tas saya. Koleksi tas. Iya, koleksi tas. Apakah Nyonya punya perasaan yang demikian pula? Saya juga punya high heels. Di rumah saya juga ada. Cuman hasilnya memang tas bagus di sini. Oh, tentulah. Saya lah mesti bagus. Begini Nyonya, saya tidak ingin persoalan ini menjadi bertele-tele. Saya juga tidak ingin bertele-tele. Saya ingin segala soal sampai pada sasarannya, yaitu penjara. Kalau perlu, kita jebloskan dia ke penjara. Saya sudah kesal dengan dia. Dia telah membohongi saya betul-betul dengan bukti-bukti yang cukup. Yang menipu memang mesti kita kebasah. Ya, saya ditipunya Nyonya. Kalau dia bilang secara sportif, tidak apa. Bagi saya, poligami adalah hal yang wajar karena hal ini diperbolehkan oleh agama Islam. Ya, tapi harus dengan syarat-syarat yang dipenuhi. Namun, dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Dan lebih dari itu, dia berdusta pula. Nyonya mau kemana? Tunggulah, sebentar lagi saya akan pergi. Nyonya tunggulah di sini sebentar lagi. Nyonya, ceritalah semua soal mengenai pengalaman pribadi Nyonya dengan jujur. Nanti giliran saya yang akan bercerita. Baiklah. Haceh! Sabina, jangan sembunyi di balik pintu. Siapa yang bersembunyi di balik pintu? Pesuruh saya. Oh, orang seperti itu mudah sekali terkejut. Memang dia seperti itu. Pertama kali, saya akan menceritakan nasib saya sebelum berjumpa dengan dia. Saya adalah perempuan yang taat beragama. Jadi, saya tidak begitu saja lekas tergoda.
itu tidak menyakiti hati saya. Yang menyakiti hati saya adalah dia telah membohongi saya. Katanya dia masih single. Kemudian saya mendapatkan foto di dompetnya. Dia mengaku itu masih saya maafkan. Kita sebagai wanita harus punya sifat menyelidik, iri hati. Dan saya tidak luput dari sifat-sifat itu. Saya juga punya perasaan cemburu. Dan perasaan yang demikianlah yang membuat saya datang ke sini. Lalu saya datang ke sini. Dan disinilah saya menemukan kebohongannya lagi. Katanya istri pertamanya cuma punya rumah kayu. Ternyata gedong. Katanya tak dibelikan tas. Ternyata punya koleksi tas. Katanya punya kursi rotan saja. Ternyata mebel yang mewah. Semua adalah dusta belaka. Siapa yang berdusta? Suami saya. Siapa suami nyonya? Masa nyonya tidak tahu? Saat saya bercerita tadi, saya pikir nyonya sudah tahu. Katakan padaku, siapa suamimu? Maaf nyonya, kau jangan menakut-nakuti saya. Saya adalah orang yang mudah sekali terkejut. Suami saya adalah suami nyonya. Siapa namanya? Masa nyonya tidak tahu? Dan namanya adalah Tabri. Betul Tabri? Iya betul. Bagaimana rupanya? Rupanya seperti orang kurang tidur. Iya betul. Sebentar lagi akan saya telepon si Tabri itu. Teleponlah, saya juga punya nomor teleponnya. Sabina! Apa yang nyonya bisikan dengan pembantu itu? Soal pribadi. Tapi saya tersinggung. Cepat sedikit ya Bina. Iya, Nak. Nyonya memang manis. Tapi kita buktikan nanti. Saya akan menyatakan suatu kenyataan. Dalam hal ini kita lihat fungsinya. Dalam pengakuan Nyonya. Nyonya mengaku sebagai Nyonya Tabri. Saya memang Nyonya Tabri. Sayalah Nyonya Tabri. Sayalah Nyonya Tabri. Tunggu saja. Baiklah, akan saya tunggu. Jadi maksudmu kau akan menunggu di sini, lalu saya akan pergi memanggil suami saya. Begitu? Terserah. Tak mungkin terserah. Dan saya juga tak sudi pergi dari rumah ini. Kalau saya pergi dan memberikan engkau sendirian, itu berarti saya memberikan kesempatan. Cukup satu kali saja saya tertipu. Untuk kedua kalinya, saya sudah cukup kapok. Kenapa Nyonya menjadi begitu bergelora? Saya memang punya penyakit. Darah tinggi barangkali. Diam kau! Tunggu sebentar lagi, pengadilan akan datang. Tidak apa. Dibawa ke pengadilan pun tidak apa. Pada prinsipnya, saya masih punya hak sebagai istri kedua. Dan saya menuntut hak itu. Oke. Saya sudah tahu siasat licikmu dari tadi. Kau membuat darah saya bergelora. Ini memang emosi kau wanita. Tapi jangan kira saya yang impulsif ini bisa ditipu dua kali. Kalau dulu saya ditipu karena saya mata gelap, lalu meninggalkan rumah ini, termasuk koleksi tas saya. Tapi sekarang sama dulu, saya tidak akan mata gelap begitu lagi. Apa maksudmu dengan kalimat-kalimat ajaibmu itu? Apa tidak jelas? Apa saya perlu membawakan mikrofon untuk menjelaskan kalimat-kalimat ini? Apa saya perlu menjelaskan kalau kau ini perampok zaman modern? Lucunya. Baiklah, anggap saja ini lucu. Kalau sebentar lagi diborgol oleh polisi. Panggil polisi kalau kau berani. Si Sopina memang sedang memanggil polisi, sekaligus memanggil suami saya. Mau tahu? Itulah yang saya bisikan dari tadi. Kira-kira sebentar lagi polisi akan datang. Nyonya, polisi datang. Rasakan! Tangkap dia, Pak! Tunggu dulu. Ada apa ini? Tadi kau bilang boleh panggil polisi. Sekarang ini polisinya. Tangkap dia, Pak! Boleh saya lihat kartu penduduk Nyonya? Kartu penduduk
sabar. Sayang. Itu suami saya datang. Aku akan menampar muka si tabring itu. Apa? Kau akan menampar muka suamiku? Kau jangan gegabah ya. Ini suami saya. Ini juga suami saya. Katakan padaku, benarkah dia istrimu? Kau pembohong, penipu. Kau jangan hina suamiku. Kau yang pembohong. Kau datang ke sini dengan berpura-pura menjadi nyonya Tabrik. Tapi perampok di Sembolong. Memang kita pernah ditipu seperti kejadian sekarang ini. Dia memang Tutup mulutmu, Tabrik. Aku punya bukti-bukti yang sah bahwa aku adalah istrimu. Nyonya, apakah Nyonya punya keterangan lain sebagai bukti? Sebentar. Saya ada membawa surat nikah, Pak. Surat binati ini juga bisa jadi bukti, Pak. Lihatlah, Pak Polisi, nama siapa yang tertulis. Nah, ini foto saya dan dia. Saya sudah berfoto beberapa hari yang lalu di pasar seni. Dan bacalah, Pak Polisi, nama siapa yang tertulis. Ada foto saya dan foto dia di surat nikah ini. Pak, ini bukan perkara kriminal lagi. Ini sudah soal privasi rumah tangga dan saya akan menyelesaikannya sendiri. Baiklah, saya akan tunggu di luar. Kalau ada perlu, bisa panggil saya. Kenapa kau datang ke sini dan bikin gara-gara? Jadi, memang benar dia istrimu. Kau telah membohongi dia dan telah membohongiku. Kau telah menghinaku dan hampir saja aku tertangkap kalau tidak membawa surat nikah. Kau memang lelaki banci. Aku minta cerai. Baiklah, aku mengaku bahwa Samira ini memang istriku. Tapi, coba sabar sayang. Jangan panggil aku sayang lagi. Aku tak sudi bersamamu. Aku juga tak sudi lagi. Sebenarnya tak terniat oleh untuk berbuat begini. Jadi maksudmu, kau telah membohongiku dengan mengatakan kau sungguh-sungguh dan benar dalam mencintaiku. Kau membohongiku juga. Jadi, kalian berdua telah bersekongkol untuk memikut aku ya? Iya, aku tak sudi lagi kawin dengan koruptor. Jangan panggil aku dengan julukan kol itu. Memang kau koruptor. Aku punya bukti-bukti untuk membawa engkau ke pihak yang berwajib. Aku juga punya bukti untuk menyeret kau ke pengadilan. Dia, Panggil polisi tadi. dia, Panggil saja polisi tadi. tunggu dulu. Kalian jangan menyeret kepada polisi, kepada pihak yang wajib. Aku sendiri punya kaki untuk pergi ke sana. Coba buktikan. Baiklah, sebentar lagi aku akan panggil polisi. Tapi, aku akan mengatakan kata perpisahanku. Memang, aku telah melakukan banyak tindakan-tindakan melanggar hukum, merugikan warga dan negara. Tapi semua itu kulakukan untuk kesenangan hidup kalian. Dan semua itu juga atas dorongan kalian. Kau juga menikmatinya. Memang aku menikmatinya juga. Tapi jiwaku tidak aman. Jiwaku seperti digigit semut-semut tajam. Dan akhir-akhir ini aku sadar kawin lagi membuat tambah banyak masalah. Buktinya seperti kejadian sekarang ini. Aku juga mengaku aku seorang hipokrit, munafik, murtad dari negara dan bangsa. Kukira lebih baik kubayar dengan masuk penjara. Kalian memboroboti aku tiap detik. Tapi aku tak apa. Sebentar lagi aku akan menggunakan uniform oranye
dan menyapu di jalan raya Serembang. Lalu kalian akan menonton aku jadi tawaan sahabat-sahabatnya. Kalian juga akan menertawakan aku dengan hina. Sebentar lagi, aku akan panggil polisi. Memang kami tak butuh lagi orang macam kau. Biar kau makan rangsuman penjara. Biarlah kami bokok. Panggil polisi tadi. Baiklah, sedetik lagi aku akan panggil polisi. Tapi aku akan menyelesaikan kata pemisahanku. Setelah aku diseret dan diadili, pihak yang wajib bukan hanya menjebloskanku ke dalam penjara. Mereka juga akan menyita mobil Lamborghini Mukiki, mobil Alphard Samira, koleksi berharga kalian, atau bahkan rumah ini. Semua